Begini loh, Gibran itu tak lebih dari bapaknya. Gibran dan bapaknya itu ternak juga, dan bukan dari kemampuan Gibran dan keluarga. Yang ternak Gibran dan keluarga itu saat ini ada di dekat Pak Prabowo seolah meniadi penyelamat. Padahal skenario yang mereka lakukan adalah basi. Itu yang mereka lakukan tahun 1998, saat Habibie, saat Gus Dur. Hanya saat Susilo Bambang Yudhoyono mereka tiarap karena mereka takut, karena Susilo Bambang Yudhoyono dari militer. Tapi mereka menyusun kekuatan dan mempersiapkan semuanya, dan terciptalah boneka yang namanya Jokowi. Secara kemampuan diri dari seorang Jokowi tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa backup dan dibuatkan jalan tol oleh peternak tersebut. Mereka juga yang saat itu memfitnah Prabowo. Mereka adalah partai-partai besar yang tidak mendapat tempat di era Soeharto. Mereka adalah terafiliasi dengan PKI. Mereka dari oknum TNI dan Polri, serta intelijen. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang semuanya tidak mendapatkan tempat di era Soeharto. Mereka semua sakit hati di era Soeharto. Tetapi dendam mereka tidak hanya kepada Soeharto, tetapi kepada bangsa dan negeri ini. Mereka bersatu untuk menghancurkan negeri ini. Mereka adalah orang-orang jahat dan sejahat-jahat manusia yang menghalalkan segala cara. Selama peternak-peternak itu masih bercokol di negeri ini, maka tidak akan aman negeri ini. Mereka akan menguras sebanyak-banyaknya kekayaan alam negeri ini dengan tujuan memiskinkan negeri ini untuk melampiaskan dendam mereka. Untuk Presidenku Bapak Prabowo, gunakan seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada dengan didukung rakyat untuk menggulung mereka yang masih bercokol bahkan di dekat dan di sekitaran Bapak. Lakukan sesegera dan secepat mungkin. Masih banyak TNI dan Polri yang setia kepada Pak Prabowo dan negeri ini. 1. Evaluasi seluruh pimpinan di tubuh TNI dan Polri di pusat dan daerah, karena di Tenggarai mereka sudah memasukkan orang-orangnya di area kepemimpinan tersebut. 2. Gulung semua orang-orang di kabinet yang masih terafiliasi dengan mereka. 3. Reformasi hukum dan produk hukum yang melemahkan konstitusi negara. 4. Audit semua aset negara dan keuangan negara yang masih bisa diselamatkan dari orang-orang yang menguras kekayaan negeri ini. Bekukan seluruh aset dan keuangan mereka dan mengganti pejabat yang berwenang pada area tersebut. Untuk itu, segera sahkan undang-undang perampasan aset yang mungkin bisa untuk pembayaran hutang dan tidak dengan melakukan penaikan pajak yang membebani rakyat. 5. Kumpulkan semua parpol untuk mempersiapkan kader yang benar-benar bersih dan terbebas dari money politik, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. 6. Perbaiki kinerja pejabat di pemerintahan provinsi hingga kabupaten, baik gubernur, bupati, berikut seluruh kepala dinas yang tidak efektif dan menyulitkan masyarakat dalam pelayanan publik. 7. Proses hukum secara adil semuanya tanpa terkecuali mulai poin 1-6.